kayaknya dia saya nggak pernah memeras. Itu mata-matanya tuh. Saya tidak disampaikan tadi soal itu. Ini ya, media selama ini memframing saya, katanya saya menyumpahin anaknya. Media memframing saya, katanya saya mencemarkan nama baiknya. Tapi saya dituntut pasal pemerasan. Sedangkan bukti-bukti di dalam berkas perkara, baik fakta-fakta di dalam persidangan, tidak ada yang namanya pemerasan. Tidak ada perpindahan uang, tidak ada pengancaman. Dan itu diakui sendiri oleh saksi Sandi Purnamasari. Jadi bagaimana bisa saya bisa memeras? 42 tahun saya hidup di muka bumi ini, semenjak saya merantau 25 tahun yang lalu, saya tidak pernah memeras orang. Itu saja yang perlu digarisbawahi. Sumpah pocong. Iya, saya ajak sumpah pocong, karena mungkin jaksa penuntut umum, saya tidak percaya lagi. Adilan ya, sumpah pocong itu ada istiadat aja, tapi mubahala ada di dalam kitab suci Al-Quran. Ya kalau dia bersedia, saya bersedia. Hari ini juga, detik ini juga. Dan kita sudah melayangkan suratnya, tapi tidak ditanggepin. Itu artinya apa? Anda bisa menilai sendiri. Surat apa itu maksudnya? Surat mubahala. Ya kalau kalian beragama Islam, kalian tahu surat Ali Imran ayat 61. Baca sendiri. Jadi, tentang sumpah mubahala. Yang pertama kan di dalam barang bukti ini tidak ada bukti uang ataupun buku tabungan, perpindahan dana ataupun aliran yang berbentuk nilai ekonomi. Oke lah, nggak usah uang barang. Tidak ada juga di dalam bukti yang dalam berkas perkara itu permintaan sejumlah uang. Ya, jadi kalau memang tidak ada dalam berkas perkara itu barang bukti terkait dengan pemerasan, tentu harus kita uji dengan sumpah mubahalah, gitu loh. Dan saya mohon kepada KPK untuk mengusut, mengawal. Makanya Dan kami tadi akan laporkan sudah ke jelas, Komjak, ya. Komisi Jaksa di Jakarta. Karena memang ilmu kita ngawur, kita sudah melaporkan ke Komisi Kejaksaan kemarin terkait dengan tuntutan. Lillahi ta'ala saya nggak ikhlas dunia dan akhirat. Ibarat kata, semua jaksa yang nanti mendapatkan azab, ingat muka saya. Dari mau keluarganya, dari mananya. Kalau seandainya terjadi musibah besar terhadap keluarganya, ingat muka saya. Dunia dan akhirat saya tidak akan pernah memaafkan. Itu. Jadi itu emosi saya, maaf. Dia tidak memaafkan itu karena dia merasa terjolimi dan teraniaya. Ya. Itu. Buat adik-adik yang belajar hukum. Artinya sidang ini sama nangkap bagaimana ini? Gimana? Sidang ini Maksudnya? ya Pertanyaannya ini, gimana? menurut sampean ya, sidang ini fair apa enggak? Tidak fair. Kalau sampai ke tuntutan, kita tidak tahu lihat vonisnya. Kalau sampai ke tuntutan, itu tidak fair bagi saya. Gitu. Jadi tuntutannya itu. Kecuali vonis nanti kita lihat. Yang pertama, di dalam laporan polisi itu tidak ada pasal 27B untuk pasal 45 Undang-Undang ITE. Bagaimana mungkin kita menuntut yang tidak ada dalam laporan polisi? Ya. Orang melaporkan apa, terus yang dituntut apa gitu. Masa kita melaporkan kemalingan, tiba-tiba kita dituntut membunuh. Gitu kan nggak nyambung. Kalau memang kemalingan, ya kemalingan buktikan dong kemalingannya di mana. Pencurian jadi dan 378. pencemaran nama baiknya di mana gitu. Jadi bukan dalam artian kita melaporkan pencemaran nama baik, tapi dituntut yang tidak ada dalam barang bukti. Mama mumpung ingat satu hal lagi. Dia mengatakan saya menghina anaknya, menyumpahi anaknya. Pasal 27A itu hilang, berarti tidak sama sekali. Ya, apa yang dituduhkan oleh saudara pelapor itu tidak terbukti dan tidak dituntut oleh jaksa penuntut umum. Itu aja digarisbawahi. Kalau sudah tidak ada, berarti 27B itu tidak ada gitu loh. Artinya teman-teman pasal 27A ini telah hangus dan hilang. Iya. Karena jaksa kan telah memilih pemerasannya. Iya. Tinggal dia buktikan aja. Yes. Di pemerasan itu nggak ada. Jadi ya kalau memang tidak ada pencemaran berarti kan tidak terbukti Ya, pencemaran. makanya baik. tadi saya Jadi bilang jaksa sama Pak. meyakinkan pemerasan. Ya kita lihat aja. Makanya saya bilang tadi sama Pak Hakim lebih baik itu divonis aja saya dengan yang katanya Makanya saya mencemarkan udah nama bilang baik di dia. awal, kalau memang Sandi Purnamasari bisa memperlihatkan Isa Jega memeras dan meminta uang kepada Sandi Purnamasari, dan Sandi Purnamasari mentransfer uang kepada Isa Jega, saya mundur jadi pengacaranya. Artinya penghinaan pasal yang didakwakan oleh JPU itu tidak sesuai dengan apa? Laporan polisi. Laporan polisi. Berarti kan yang harus kita periksa itu pemerasannya dong, nanti putusannya gitu loh. Artinya sejauh ini yang menjadi penyidikan yang Di dalam selama ini penyidik apa? juga beliau diperiksa hanya pencemaran nama baik. Masa Dan contohnya ini saya begini, nggak diperiksa. Anda dituduh pemerasan tapi Anda tidak pernah diklarifikasi apakah ada pemerasannya atau tidak. Harusnya kan ditanya, kamu pernah meras dia enggak gitu. Kamu pernah meminta uang Bahkan kepada di dia dalam juga enggak? saya nggak ditanya. Kamu pernah dapat transferan enggak? Ini Artinya pada proses persidangan sejauh ini itu berarti sudah berbeda dari proses Iya, penyidikan gitu. berbeda jauh dong. Di dalam laporan polisi itu kan cuma satu pasal, pencemaran nama baik. 27B ada pencemaran nama baik juga, Pak? Gimana Nggak ada. penjelasannya? 27B itu adalah terkait dengan perpindahan suatu barang yang bernilai Iya. ekonomis ya, Nggak ada. dengan sifat ada ancaman. Ancamannya juga di mana?
ya kan, dengan ancaman mengeras suara atau saya bunuh kau, itu ancaman. Kalau nggak saya bunuh, Minta uang, tolong nggak saya uangnya. posting. Atau saya culik anakmu, ini kan udah mengancam itu pengancaman dengan pemerasan, itu kan pasal kumulatif yang artinya harus disatukan gitu loh. Jadi laporan polisinya apa? Laporan polisinya pasal 20 Pencemaran nama baik. Gitu, pasal pencemaran Iya. nama baik. Jadi udah nggak nyambung gitu loh. Seharusnya kalau memang mau fair ini, dia melaporkan pemerasan, diperiksa juga dong pemerasannya, pernah nggak? Rekening saya. Dibuka rekeningnya Iya. gitu loh. Atau chattingan yang mengatakan minta uang. Ada minta gitu. uang Iya. ini, makanya saya bilang nggak Atau fair. soal rekaman. Ya tinggal kita lihat hakim, ini kan cuma satu pasal, berarti kan Ya. pencemaran nama baiknya nggak terbukti nih sama jaksa. Jadi harapan kita jaksa kan sesuai cuma dengan hakim. menuntut pasal 27B pemerasan. Ya kita lihat aja. Berarti artinya dakwanya oleh jaksa itu pasalnya didapatkan sendiri begitu ya, didapatkan sendiri. Tidak. Iya, pasal 27B itu yang dibuat jaksa sendiri Iya. tanpa berkesesuaian dengan laporan polisi. Kan dibuat jadi alternatif pertama. Dan Harusnya beliau juga alternatif di BAP, pertama itu 27A, bukan 27B. Tapi dibalik sama dia, alternatif pertama 27B. Maaf, saya nggak ngerti hukum, tapi saya lebih pintar daripada jaksa. Jadi itu udah ngaco udah. Udah ngaco. Hari ini udah selesai ya dari ahli-ahlinya Mami Online, tapi para media udah kabur semuanya karena tidak berani melihat fakta. Media apa itu? Giliran yang saksi mereka jauh. Iya, mana media pada kabur melihat fakta yang ada, ya kan? Soalnya yang datang Bapak Roy Suryo, Dokter Yongki, ya. Calon guru besar. Iya, ya. Nggak ahli-ahlian. Ini ahli sesungguhnya, bukan ahli kubur, ahli kuburan, ahli neraka, tidak, ya. Pertanyaannya kenapa media nggak mau liput? Iya, itu. Ya kan? Media kabur. Mana yang koordinasi tadi yang baju belang-belang? Yang mungkin memberatkan Anda dari dakwaan-dakwaan Karena tadi? Soundesip itu bukan Sandi Purnamasari, gitu. Karena di situ dibilang saya memplesetkan, gitu. Itu yang dimaksud siapa sebenarnya? Soundesip itu? Oh, itu halusinasi saya, karena kalian tahu ya, karena saya kan ada dongeng online. Jadi yang dianggap itu adalah dongeng online. Makanya tadi agak sok juga kalau dibilang Sandi Purnamasari itu adalah Soundesip, gitu. Agak aneh gitu kok Soundesip jadi Sandi itu gimana ceritanya, makanya diajukan eksepsi seperti itu. Terus ada juga mengatakan bahwasanya seperti undang-undang itu tadi tuntutannya kan seperti pemerasan, pemaksaan gitu kan. Nah di situ kan tidak ada terbukti pengancaman, pengajakan, pemerasan tidak ada. Jadi harus diajukan eksepsi keberatan atas dakwaan. Anda sangat yakin kesaksiannya Anda bahwa kata-kata yang ada di postingan itu mengarah ke Sandi, owner dari MS Law. Apa yang membuat Anda yakin? Jadi nggak cuma dari konten tersebut ya. Jadi dari video-video yang kita bisa lihat, Sahrul ini dengan jelas dia mengucapkan bahwa Sandi Soundesip, Sandi Soundesip itu berulang-ulang. Owner skincare, yang lagi bunting Hamidun, itu siapa lagi? Kalau bukan arahnya ke owner MS itu Sandi Purnamasari. Memang waktu itu lagi bunting dan ciri-cirinya dikatakan sesuai dengan yang dikatakan terdakwa ya? Betul. Haknya Sahrul untuk mengeles ya, itu memang haknya terdakwa. Tapi yang jelas nanti bukti-bukti juga bagaimana nanti hakim, alhamdulillah tadi hakim memberikan kesempatan terakhir bahwa jangan dilihat hanya dari konteksnya cuman tulisan screenshot itu, tapi dari video-video yang sudah Sahrul itu buat.